Ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari segala para bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 499, Hati Yesus yang berkobar. Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh sungguh yang di
mengharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur, dan pujian nyanyikanlah baginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat sore juga bagi segenap umat keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari ini Jumat sesudah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, kita atau gereja merayakannya sebagai hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tentu saja lewat perayaan ini kita ingin diingatkan kembali bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kita membawa kedamaian dan sukacita. Dan dengan demikian kita pun sebagai orang-orang yang percaya, yang mengimani Dia, mestinya juga menjadi pembawa damai di dalam seluruh kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita juga persembahkan segala syukur-syukur kita atas pertolongan dan berkat Allah dalam kehidupan kita masing-masing, sembari tetap memohon semoga kita dituntun di dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup iman kita, agar sungguh-sungguh dapat sehati sejiwa dengan Kristus, dan dengan demikian kita boleh menjadi pembawa kedamaian. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang kekal dan kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara melimpah dari sumber ilahi itu. Kami bersyukur bahwa kehadirannya menjadikan kami makhluk yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu. Kehadirannya menebus dosa-dosa kami, yang memampukan kami sungguh-sungguh layak menjadi anak-anak-Mu. Semoga kehadirannya senantiasa menuntun kami dalam menjalani kehidupan iman kami, agar kami sungguh kelak beroleh rahmat keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekan dari rahan mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 864. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup.
dan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab muliakan karyanya. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itu sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berbalas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 957. Haleluya, 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 haleluya. Pikul lakuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku inilah
kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepala dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Hari Raya tubuh, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus dirayakan pada hari Jumat setelah perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan juga minggu kedua setelah perayaan Pentakosta. Kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, tentu mengingatkan kita bahwa kita yang beriman kepada Allah telah ditebus oleh Yesus, yang disimbolkan dengan darah dan air yang mengalir dari lambungnya. Kita dibersihkan, kita disucikan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dengan itu kita diberikan kehidupan. Hati Yesus Sang Pembawa kedamaian itu tentu diharapkan juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita menjadi pembawa kedamaian dalam seluruh kehidupan kita bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dari nubuat Hosea mengisahkan kepada kita gambaran tentang Tuhan yang berbalik dari kemurkaannya karena kasihnya kepada umatnya, kepada Efraim. Dan karena ia sungguh adalah Allah, ia pun sempurna dalam kerahimannya. Maka karena itu sangat jelas bahwa ia setia mengasihi umatnya yang kerap kali jauh daripadanya karena salah dan dosa-dosanya. Dan
meskipun karena kesalahan dan dosa-dosa manusia Allah merancang penghukuman bagi mereka, tetapi ternyata belas kasih Allah lebih kuat, lebih besar, lebih luas, lebih dalam, sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Allah tidak menghukum umatnya, melainkan memberikan kesempatan untuk bertobat. Allah memberikan pengampunan dan Allah mengangkat umatnya menjadi anak-anak ahli waris keselamatannya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kerahiman Allah itu kemudian diwujud nyatakan, ditunjukkan oleh Allah dalam diri putranya Yesus Kristus. Bagaimana Ia sungguh-sungguh menampakkan belas kasih Allah itu dengan pengorbanannya kepada kita umatnya yang berdosa. Kita lihat dalam bacaan Injil bagaimana Yesus yang menyerahkan seluruh hidupnya bahkan sampai wafat di kayu salib untuk menebus kita sebagai tanda kasih dan kerahimannya kepada kita. Ia memberikan kita kehidupan yang mestinya kalau kita tetap dalam kedosaan kita, maka yang menjadi bagian kita adalah maut. Tetapi justru Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus kita. Meskipun kita sadar bahwa maut dalam arti kematian akan tetap kita alami dalam seluruh kehidupan setiap manusia, tetapi kematian itu bukanlah akhir, sebagaimana juga yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa kemudian Ia bangkit. Ia wafat di kayu salib, tetapi Ia bangkit mengalahkan maut itu untuk kehidupan yang kekal. Nah, demikianlah sesungguhnya kehidupan itu diberikan oleh Kristus kepada kita. Air dan darah yang keluar dari lambungnya menyimbolkan kehidupan yang baru bagi kita. Kehidupan Kristus yang dicurahkan kepada kita yang percaya kepadanya, dan sekaligus menjadi simbol penghapusan dosa-dosa kita. Semoga lewat perayaan Ekaristi Kudus kita ini, dalam perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita pun sungguh-sungguh senantiasa membuka diri bagi rahmat Tuhan, agar rahmat itu terus-menerus mengalir di dalam seluruh kehidupan kita, yang memampukan pula kita untuk mengalirkan rahmat kehidupan itu kepada sesama yang kita jumpai dengan membawa kedamaian kepada mereka. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita menanggapinya dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita semua agar semua orang datang kepada Yesus dan memandang Dia yang hatinya terbuka bagi kita di salib. Maka marilah kita mohon kepadanya, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, semoga gereja kudus yang telah lahir dari lambung Yesus yang terbuka menjadi persekutuan cinta kasih yang menampakkan kasih Tuhan bagi semua orang, baik umat Kristiani sendiri maupun orang yang belum mengenal Kristus. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, semoga gereja yang meneruskan karya putra-Mu di dunia ini lahir kembali terus-menerus serta semakin dikuduskan oleh darah dan air yang memancar keluar dari lambung putra-Mu yang terbuka sebagai lambang sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, semoga umat beriman yang memandang kepada putra-Mu yang wafat di salib, memandang lambungnya yang tertikam sebagai pintu terbuka untuk bertemu dengan hatinya yang mengorbankan segala-galanya bagi kami, terdorong oleh kasih. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Ya Bapa, kepada orang yang datang kepada Yesus dengan iman telah dijanjikannya air hidup yang akan mengalir dari hatinya. Air hidup itu melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya di salib. Perkenankanlah kami minum dari sumber air hidup itu untuk memuaskan dahaga kami. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga menyampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat, mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita yang meminta kita bantu dengan doa. Kami mohon, semoga semua orang Kau tarik kepada hati putra-Mu. Bapa yang Maha Kudus, semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa kami akan menerima rahmat berlimpah dari hati putra-Mu, sumber kurnia ilahi yang kami hormati pada hari ini. Dialah penyelamat kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 561. Ya hati Yesus marahim, lapang laksana samudera, sudilah Kau lebur dosaku dalam alun pengampunanmu. Terpujilah Engkau Tuhan Ya Allah Yesus Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Risa
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih-Nya Putra-Mu telah mengorbankan hidupnya bagi kami. Terimalah dengan rela roti dan anggur ini berkat kurban Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Puji syukur 212 Jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima pada hari raya Hati Kudus Putra-Mu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup kami masing-masing, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan penghormatan pada sakramen Maha Kudus. Puji syukur 557. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau, hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya
aku dengar seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Yesus yang tersamar, ku memandangmu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang Dikau yang senyatanya, bahagia ku lihat Dikau mulia. Amin. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh berbelas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus, halaman 11. Kita berdoa. Juru Selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar, maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami ke Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini, kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepada-Mu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insya bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepada-Mu. Hati Yesus yang Maha Murah, tolonglah kami supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada Hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian. Kita lanjutkan dengan litani Hati Kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa,
Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait ke kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tanto marco sacramento veneremos ad noi et antiquum documentum novo sedat ritui preste
Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuhmu dan darahmu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusanmu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Sebagai lagu penutup, Mada Bakti 508. Ya